Adi menyuruh orang untuk mengawasi Silpi. Dan tak lama, Baim bisa mendapatkan bukti. Namun, Adi tak langsung menegur Silpi. Baim ingin mendapatkan bukti yang benar-benar jelas, yang membuat Silpi tak bisa mengelak. Dan di lain tempat, Mike benar-benar serius ingin menikahi Anita. Mike mendatangi rumah Anita dan berbicara langsung dengan ayah Anita. Namun, ayah menyerahkan semua keputusan pada Anita. Anita bertanya pada ibunya, tapi ibu pun menyerahkannya pada Anita. Dan Anita memberikan jawabannya. "Aku mau menerima Mike ya, Bu," ucap Anita. Mike begitu senang mendengar jawaban Anita. Mike langsung sujud syukur. "Alhamdulillah. Terima kasih Tak. Kamu sudah mau menerima aku," ucap Mike. "Aku janji, aku akan menjadi suami dan ayah yang baik untuk kalian," ucap Mike menambahkan. "Kamu tolong jaga Anita. Saya sebagai orang tuanya mendukung apa yang jadi keputusannya. Jadi, sekali lagi, kamu jangan rusak kepercayaan saya, Mike," ucap ayah. "Iya, Pak. Saya janji. Saya akan membahagiakan Anita. Bahkan, saya sudah anggap Anita dan anak-anak seperti anak saya sendiri." "Syukurlah, Mike. Saya percaya kamu bisa bahagiakan Anita," ucap ayah. Setelah sekian lama mereka berbincang, ayah pun bertanya kapan akan melaksanakan pertunangannya. "Lalu kapan kalian akan bertunangan?" tanya ayah. "Aku pikir lebih baik aku sama Mike langsung nikah saja," ucap Anita. "Gak perlu ada acara pertunangan. Gimana menurut kamu, Mike?" ucap Anita. "Aku terserah kamu saja. Yang terpenting kamu senang," ucap Mike. "Lagi pula, aku juga gak mau membuat pesta terlalu mewah. Sederhana saja. Yang penting rumah tangga aku nanti bahagia," ucap Anita. "Ya, aku juga setuju sama kamu," ucap Mike. "Tapi ayah gak setuju. Maaf Tak, ayah mau membuat pesta buat kamu. Ayah mau semua orang tahu, terutama kolega ayah." "Gak perlu ya, sederhana saja," jawab Anita. "Kamu gak perlu pikirin apapun, semua biaya ayah yang urus. Kamu cukup cari WO terbaik, dan kamu pilih sesuai keinginan kamu dan Mike," ucap ayah. Anita bingung, tapi Anita pun berpikir bahwa semua itu rasa sayang ayah pada anaknya. Anita pun mengalah pada ayah. "Ya sudah, kalau itu mau ayah, aku ikutin. Makasih juga, ayah sudah perhatian sama aku," ucap Anita. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Kini Mike lega karena semua sudah jelas. Tak lama kemudian Mike pun berpamitan untuk pulang. Di lain tempat, Baim yang masih menatap laptopnya masih ingin mencari bukti tentang perselingkuhan Silpi. Baim terus berusaha mencari celah. Karena sudah malam, Baim pun tidur terlebih dahulu. Keesokan harinya, Baim langsung pergi ke rumah Silpi. Lagi-lagi, Baim mengikuti Silpi. Silpi ternyata pergi ke rumah temannya. Baim terus mengawasi Silpi dari kejauhan. Hingga akhirnya, Baim punya ide. Baim akan memasang penyadap di mobil Silpi. Akhirnya Baim bisa memasang penyadap di mobil Silpi. Baim semakin mudah untuk bisa mendapatkan bukti yang lebih jelas. Saat di perjalanan, Silpi berbicara dengan temannya. Silpi menyebut-nyebut nama Hakim. "Siapa Hakim ini? Apa pria yang kemarin?" ucap Baim dalam hati. Beberapa saat kemudian, Silpi menelpon Hakim. Silpi ingin bertemu dengan Hakim, namun Hakim menolak. "Mas, kenapa kamu gak mau ketemu aku?" ucap Silpi. "Aku malas ketemu kamu," jawab Hakim. "Kemarin kamu bilang kamu kangen sama aku." "Kemarin aku cuma lagi pingin aja." "Aku sudah bilang, kamu itu cuma pemuas nafsuku saja," ucap Hakim sambil tertawa. "Sialan kamu Hakim. Awas, lihat saja pembalasanku," ucap Silpi. Setelah menutup telepon, Silpi mengirimkan video saat ia dan Hakim berciuman. Hakim pun kaget melihatnya. "Hah,
Bagaimana Silpi bisa punya video ini? Ternyata dia tidak bisa aku remehkan, ucap Hakim berbicara sendiri. Hakim pun menelpon Silpi kembali, namun Silpi tak menjawab. Pasti sekarang Hakim panik, biar dia tahu rasa, ucap Silpi berbicara pada temannya. Baim yang mendengar percakapan Silpi dan Hakim penasaran apa yang membuat Silpi marah. Dan saat itu teman Silpi bertanya pada Silpi, "Pi, emang suami lo gak pernah cek HP lo? Kalau aman-aman aja." "Ya kan gue pakai 2 HP, yang satu privasi dan yang satu lagi buat senang-senang," ucap Silpi. "Rekaman ciuman gue sama Hakim juga ada di HP ini. Kali ini gue bisa manfaatin video ini untuk mendapatkan uang dari Hakim," ucap Silpi sambil tertawa. Baim pun tahu semua bukti perselingkuhan ada pada HP satu lagi, dan Baim pun mengirim rekaman penyadap pada Adi. Adi sangat marah. Ini sudah jelas buktinya. Kita langsung labrak saja mereka berdua," ucap Adi. "Tunggu Pak, tunggu beberapa saat lagi biar saya dapatkan video itu. Nanti baru kita labrak mereka," ucap Baim. "Tapi saya sudah tidak sabar untuk menghajar Hakim." "Saya paham Pak, tapi saya punya ide. Bagaimana Bapak membalas kelakuan mereka berdua?" ucap Baim. "Apa ide kamu?" tanya Adi. "Nanti saya kasih tahu jika saya sudah mendapatkan video itu," jawab Baim. "Baik, tapi kamu jangan terlalu lama," ucap Adi. "Siap Pak," jawab Baim. Dengan segala cara, Baim pun mencari celah untuk mendapatkan video itu. Dan pada akhirnya, Baim bisa mendapatkan video itu. "Wah, akhirnya gue bisa dapetin videonya. Gue kasih tahu Pak Adi jangan ya," ucap Baim berbicara sendiri. Tapi gue udah janji kalau udah dapetin videonya, gue akan kasih tahu Pak Adi." Akhirnya, Baim meminta bertemu dengan Adi. "Pak, apa kita bisa bertemu?" "Ada apa, Im? Kamu sudah dapatkan bukti baru?" tanya Adi. "Iya Pak," jawab Baim. "Kalau begitu, nanti kamu ke rumah saya," ucap Adi. Beberapa saat kemudian, Baim pergi ke rumah Adi dengan membawa semua bukti yang sudah Baim dapatkan, termasuk video ciuman Hakim dan Silpi. Setelah sampai, Baim masuk dan berbicara pada Adi. "Ini Pak, saya sudah punya bukti yang kuat," ucap Baim. "Apa saja Im?" tanya Adi. "Bapak lihat saja sendiri, semua sudah saya susun dengan rapi. Tapi, kalau boleh saya beri saran, Bapak lebih baik kasih lihat ini pada Hakim." "Bapak kenal dengan yang namanya Hakim?" tanya Baim. "Dia teman sekaligus bos saya." Baim kaget mendengarnya. "Jika ini Bapak ungkap, apa tidak berpengaruh pada karir Bapak?" tanya Baim. "Ini soal harga diri. Jika saya harus kehilangan pekerjaan saya sudah tidak peduli," ucap Adi. "Saya punya ide Pak," ucap Baim. "Apa ide kamu?" tanya Adi. Baik, Baim pun memberitahu idenya pada Adi. Baim memberitahu jika video ini bisa Adi pakai untuk memeras Hakim. Biar Hakim tahu rasa, jika hanya melabrak, Hakim akan senang-senang saja. Adi pun setuju dengan ide Baim. Adi akan menemui Hakim besok saat di kantor. Akan Adi ungkap semua perselingkuhan Hakim. Keesokan harinya, Adi yang sudah marah ingin segera menemui Hakim. Adi ingin segera menghajar Hakim, namun Baim terus-menerus mengingatkan Adi dengan rencana mereka berdua. Adi pun bingung antara emosi dan rencana mereka.